Oke teman-teman, selamat datang di channel Branda Purata. Oke Bli, jadi bisnis ini kan juga tergolong kategori bisnis baru ya di kawasan ini ya Bli. Nah, untuk bagaimana untuk cara Bli untuk fighting di awal kan untuk biasa-biasanya kalau bisnis tuh di awal tuh jauh sangat apa ya, harus strong, harus kuat, modal besar. Nah, ini dengan gaji 300.000 bagaimana cara Bli ngelola itu gitu. Sementara Beli juga punya kebutuhan kan, apalagi udah berkeluarga, kebutuhan hidup yang banyak. Sekarang paketan aja udah harus berapa ya, 70.000 untuk 11 giga dan segala macam, itu sudah tercukupi. Belum lagi ongkir segala macam. Nah, ini bagaimana perjalanan Beli untuk mengantisipasi hal itu sementara fighting di bisnis ini? Jadi untuk dari modal yang 300.000 itu kita beli istilahnya bibit yang segini itu, jadi ya dulu masih 3.000 kita dapat sekitar 100 gitu ya, 100 bungkus. 100 bungkus. Ya. Waktu itu beli ya Beli? Beli, belum buat. Belum buat. Karena masih mikir-mikir secara keilmuan dari buku, dari YouTube udah komplit. Tapi Berarti lihat ke orang ini nggak apa namanya? bisa. Oh, lupa lagi. Ini apa namanya Beli? Backlog itu ada yang jual terpisah gitu? Ada yang jual. Oh, jual backlog aja. Segini itu udah ada yang jual sebungkus. Segini ini udah ada yang jual langsung gitu. Oh, udah langsung Ya, oh, iya. ya dijual. Kalau dijual segitu udah berapa harganya? Dulu 3.000. 3.000. Kalau backlognya aja? Backlognya itu udah segitu tuh backlog namanya. Backlog namanya. Oke. Terus habis itu kita belinya pikir, berapa? Yang 300.000 itu 300.000 itu semua dihabisin. semua dihabisin. Kayak taruhan ya Beli ya? Ya. Ya udah habisin dah semua Ya. gaji pada saat itu. Tapi kalau seandainya umpama dalam pikiran saya mencoba kegagalan baru gitulah. Iya, Kalau seandainya iya. gagal di sini nggak apa-apa. Oh, 300.000 ini saya habiskan semua. Itu. Apa dasar Beli kok berani nih dengan modal yang memang Beli punya 300.000 dan ini ditaruhkan semua di bisnis ini gitu. Apa sih dasar Beli seberani Ya, itu? dari istri juga ngomel juga biar ada usaha apa itu. Oke, pemicu ya. Ya, Terus? dari keinginan saya juga kuat gitu. Ya, Ya, yang komitmen. paling gini ya sering baca buku yang motivasi itu yang bikin istilahnya belajar dari nol untuk berbisnis. Tapi dengan catatan kalau Beli udah menaruhkan semua 300.000 yang Beli punya di zamannya itu harus udah diedukasi tentang jamur. Iya, udah ada edukasinya, udah ada uangnya, udah ada kemauannya, udah komplit. Oke, berarti Iya. lu juga memanfaatkan teknologi sebenarnya. Nah, buat teman-teman Iya. juga di luar sana yang punya paketan, gunakanlah untuk searching ilmu pengetahuan juga ya Beli ya, Iya. untuk generasi muda kini. Nah, kemudian sampai awalnya Beli di depan aja deh, kayak satu unit itu aja tempat Beli produksi dan tempat Beli mengembangbiakan jamur kan. Sekarang udah seperti ini. Nah, ini balik lagi ke perjalanan ini biar bisa para penonton dan teman-teman di sana juga mendapatkan suatu motivasi dari Beli tentang bagaimana cara Beli untuk membangun ini itu. Yang pertama dari kerja sambilan, dari guru juga sibuk asik di jamur. Nah, kemudian tahun berapa sampai ini bisa udah mulai nemukan nih bangsa pasar. Wah, ini linknya tuh kayak apa, Bli? Jadi dari dulu nggak di sini, Emang di mana, Bli? di rumah. Jadi kita mempatin balai dangin gitu. Oh, kan sementara jamur harus lembab, Bli. Balai Iya. dangin ada sinar kan? Balai dangin itu tempat nyampurnya apa itu balai dangin pakai gitu. Terus kalau naruh yang beginian nih, Ya. kita taruh di Dajen Balai Dajo atau utaranya Balai Dajo gitulah. Pokoknya kita manfaatin apa yang kita punya Iya, gitu. iya. Jangan berpikir istilahnya, oh saya nggak punya nih, ya pantas lah saya nggak bisa ini. Saya nggak punya ini, pantas nggak bisa ini itu. Iya. Nggak boleh kepikiran itu. Tapi saya berpikir saat itu saya punya ini, dengan ini apa yang bisa saya lakukan gitu. Akhirnya Kuat banget yang itu ya, itu yang iya, memicu itu Bli harus untuk itu. kuat, pokoknya Iya. didoktrin di otaknya sendiri. Pokoknya cuci otak gitulah. Iya. Terus? Akhirnya udah di rumah juga ada, bisa buat sendiri. Terus mulai datang langganan. Itu dari berapa tuh? Dari tahun 2012 sampai tahun keberapanya baru Beli
baru beli apa tuh bisa nyampur sendiri, baru dapat langganan 2000 setahun ya? setahun kemudian udah gini. Tapi dulu kan istilahnya itu cuma iseng lah, dalam Iseng, artian iseng. nggak setiap hari. Berarti belum continue tuh. Belum nggak setiap hari produksi musiman, paling 2 minggu sekali baru nyampur Baru gitu. nyampur. Ya, terus mikirnya kalau dari pemasaran kita dulu panen yang 300.000 itu panen 2 kilo itu udah kayak nangis-nangis jualnya gimana gitu. Terus Oke, sebelum kita menuju ke Bangsa Pasar nih, habis di Balidangin, habis di rumah, terus sampai ke sini. sampai kesininya Ini tanah beli nih. ngontrak ya Oh, kontrak. Iya. 1 tahun berapa? sekitar 2 jutaan. 1 tahun 2 jutaan. Iya, tapi kan bangunannya kita yang Oh, bangunannya beli Iya. yang gua. Oh, 1 tahun 2 jutaan. Tergolong relatif murah ya Murah. untuk padahal ini Tapi di cuma 2. pinggir jalan juga. Nah, bangunannya beli yang buat. Untuk bangunan berapa total biaya yang beli? Kalau dulu kita ini kan udah jual pokoknya semua yang dari modal 300.000 itu kita putar-putar modalnya. Iya. Ya semuanya udah dapat, baru panen, belum panen semua itu yang pertama itu udah ada sekitar duitnya ada 900.000. Wih, dari 300 menjadi Iya. 900. Udah, wah ini kayaknya ada nih, belum Iya. juga panen semua. Oh, belum ini. juga panen semua. Belum. Berapa biji tuh dapat baglog tuh ya? 100 100. dulu. Iya. Jadi belum panen yang kedua itu udah ada duitnya sekitar segitu. Ya udah beliin lagi, muter pokoknya dari sana. Kita nggak ada nambah modal gitu. Oke. Berarti itu tergolong harus manajemennya ya yang bagus ya, Bli, Manajemennya ya? pokoknya kita konsisten ini uang jamur gitu. Hmm. Setelah itu baru dari istri juga dukung, ya udah itu kontrak yang di selatan Iya. Pertamina. Oh, berarti itu tahun aja berapa dah, pindah ke sini, Bli? kurang lebih 2014 Oh, berarti 2 tahunnya tahunnya. dari 2012 menuju Ya. ke 2014. Ya, itu Berarti yang di rumah depan. masih udah nggak produksi lagi? Udah masih ada di rumah, kayak display aja dah kalau Oke. orang main ke rumah, oh ini aku punya gini iya, gitu iya, aja. iya. Sampel ya, Lia. Ya. Terus habis itu balik di sini, apa ke sini udah mulai dah melebar. Iya, itu yang depan aja dulu. Ya, yang depan itu udah ngajak karyawan nggak, Bli? Masih kita aja yang kerja, terus nyoba nyari yang apa namanya yang tetangga Oke, gitu lah. tapi masih keluarga lah. Oke, itu 2014. Ya. 2014 sementara Bli baru pindah lokasi dan ini katakanlah baru berjalan berapa persen bisnisnya itu? Baru berapa berjalan persen? Kalau 2014 itu. masih depan aja, berarti nggak nyampe 30%. Enggak 30%. Sementara Iya. Bli juga Itu masih setengah harinya harus Iya. dilokasikan di sekolah. Iya. Kan gajar juga kan. Iya. Nah, pulang dari rumah gimana nih cara Kesini. membagi waktu, Bli? Langsung ke sini. Ya, jadi kalau seandainya kita nggak ngejar, pasti ya ini tempat Iya. kerjanya gitu. Oh, berarti liburan semester itu sangat berharga banget buat Bli ya? Sangat berharga. Oke, berarti terus ada nggak edukasi Bli kepada apa namanya pemuda-pemuda di sekitar untuk ikut yuk kerja di sini sambil juga mengedukasi, ada nggak waktu itu? Jadi kalau karena saya terlahir itu autodidak, anggaplah seperti itu. iya, Jadi dulu nggak ada yang bantu di awal gitu. Tapi akhirnya saya nemu ada orang yang mau berbagi gitu. itu siapa Orang Bli? dari Payangan gitu ya. Oh, Dia ada juga jauh-jauh. kayak gini bibit kayak Ada gini. juga dia bikin Oh. juga, dia jauh-jauh, saya harus ke sana gitu. Dan dia mau bertemu, nggak mengumpat-ngumpat lagi. Tadinya saya curiga dia nggak mau gitu. Sampai di rumahnya ternyata dia juga nggak ada. Wah, dikerjain nih. Dikerjain. Terus Akhirnya dia tak telepon, tunggu, saya akan pulang deh gitu. Nah, setelah itu dia banyak cerita, ternyata tetangganya dia itu nggak mau belajar kayak gini gitu. oh, Jadi dia sangat terharu sekali orang dari jauh, jauh mau ya. belajar. Iya, Gitu. iya. Sementara orang yang anggaplah di tetangganya gitu Ya. lah, nggak mau belajar gitu. Oke, tapi Padahal dia udah welcome sekali. Lahannya luas ya, Bli? yang dia Iya. kalau ya mungkin ada segini lah, segini ini ukuran 4x5 lah lahannya dia Tapi dia udah duluan dari Bli. duluan. Nah, tapi dia mau mengedukasi.
Iya, mau mengedukasi. Ya, ini juga pesan moral nih buat teman-teman yang penonton video ini. Jadi kalau punya apa namanya kepintaran berbagi ilmu itu katanya ya ini yang baik ya beli ya. Iya. Sedekah ilmu pengetahuan yang baik. Oke, lanjut. Jadi yang melatar belakangi beli adalah pertama jengah, karena ironis ya beli ya, untuk beli sendiri ironis ya, gaji guru yang notabene-nya mencerdaskan banyak orang, pekerjaan berat itu beli. Karena satu kelas tuh ada banyak orang. Jadi beliau harus mengajar dengan sepenuh hati. Kalau boleh tahu pelajaran apa ya yang belajar? Saya mengajar bahasa Jepang. Oh, apalagi bahasa Jepang beli itu lumayan sulit dengan huruf-hurufnya ya kan. Jadi dibayar oleh pemerintah 300.000 ini, semoga ditonton juga videonya oleh para pendidik ataupun Bapak Menteri Pak Nadiem Makarim, bahwa masih banyak ironis di Indonesia, bahwa terutama ya di Bali ya beliau. Kalau guru itu digaji kecil. Nah, beli ada jengah, ada pemicu gak buat itu? Oh, kok saya guru di gini, saya harus punya bisa sampaikan yang goal ya itu. Jadi kalau saya sih udah lihat kayak gitu itu apa ya? Dibilang sedih sih ya gimana, orang emang ya itulah negara kita gitu aja deh, nggak usah benar-benar diperdebatkan itu lagi. Mau berdebat juga ya emang kayak gitu yang lain juga mau gitu kan. Tapi kalau yang melatar belakangnya kenapa saya istilahnya harus jadi pendidik itu, saya ngerasa wah saya harus ada ngabdi juga ke istilahnya ke negara. Iya. Bukan dari segi saya harus diangkat jadi PNS seperti itu, enggak. Tapi kalau seandainya istilahnya ada pengangkatan itu ya yang jelas kita ikuti saja prosesnya. Iya, benar banget. Tapi ini dari seorang guru bahasa Jepang beralih ke apa namanya nih, mencoba untuk peruntungan di dunia bisnis di jamur tiram. Itu nggak ada hubungannya sama sekali sebenarnya, beli. Lain kalau misalnya beli ini di Bali, karena ini hidup dengan sektor pariwisata. Kalau beli terjun juga jadi guide freelance, itu masih ada hubungannya beli. Nah, apa sih yang menjadi gebrakan dasar beli untuk terjun di sini? Kalau saya terjun di pariwisata itu udah juga nggak apa ya, nggak feel apa gimana. Kenapa? Pokoknya nggak capek banget ya. Capek banget. Jadi guide juga berat banget itu, kasihan sekali. Ya karena harus on time ya pada tamu dan segala macam, sementara fisik beli mungkin nggak sekuat itu ya. Fisik saya nggak kuat. Ya. Terus beralih ke sini sambilannya. Nah, yang kan tetangga udah pernah tahu nih apa nih, si beli kadek nih buat jamur terus udah mulai berkembang. Terus gimana nih mulai melebarkan, mau fighting lagi sini. Kalau dari tetangga juga hati-hati, dalam artian di Bali itu kan melihat seseorang itu berusaha itu jarang sekali yang support gitu. Kalau dulu sekarang nggak ngerti. Artinya kayaknya budaya mencemooh, gimana ya bilangnya itu, guys. Susah, artinya kurang mensupport gitu ya. Iya. Kita ngasilin jamurnya juga, dia juga mikirnya wah ini jamur buatan ini, pokoknya di apa namanya, diejek banget lah. Iya, karena mungkin ya kalau di Bali kalau ini tuh termasuk produk baru ya, karena jamur yang terkenal kan jamur yang alami, kayak jenis jamur dalu, jamur bulan, yang itu baru diserbu banyak orang. Sementara ini tergolong bisnis baru, jadi apa yang jamur buatan, nggak ada apa ya namanya, ada efek buat kesehatan, mungkin itu ya. Iya, mungkin itu mereka mikirnya seperti itu, tapi saya berpikirnya malah lain. Kalau seandainya orang yang biasa dapat gratisan dalam arti dari alam gitu kan, dia tinggal petik aja di kampung itu, dapat jamur dari alam itu, kalau disuruh beli kan agak berat juga gitu. Nah, saya mikirnya bahwa makanan jamur ini adalah makanan yang mungkin levelnya bisa dibilang menurut itu pikiran saya itu adalah dari ekonomi kelas menengah ke atas gitu. Jadi kalau kalian dikasih menengah ke bawah ya resikonya kayak gitu, barang bagus ya di banyak lah ocehannya gitu. Dari 300.000 uang gaji ya beli ya, untuk berapa kali gagal lo beli? Ada nggak kegagalan untuk sampai menuju ke sini? Kita sebelum mau nyoba nyampur, kita coba hubungi beberapa yang calon guru gitulah.
kita teleponin, terus akhirnya dikasih tahu, bisa kok, saya bisa bantu, kalau biasanya biayanya segini gitu dibilang. Terus ukuran guru kayaknya nggak tembus. Berarti ini artinya harus dibayar privatnya, harus dibayar. Ngomong-ngomong kayak gini ini dibayar gitu. Sebegitunya ya emang kan waktu orang juga tersita. Jadi dia ilmunya dia mungkin juga dia susah dapat juga. Semoga teman-teman di luar sana ada menginspirasi dari hal ini, bahwa harus fighting ya di awal, walaupun dengan modal sedikit, tapi beli nggak patah semangat untuk harus tekad kuat dan segala macam ya.